Dah. Nah, kita masuk ke perhitungan awal bulan Komariah halaman 39, 38, 39 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang pertama ya, secara ringkas dulu lah. Jadi yang pertama untuk perhitungan awal bulan Hijriah atau Komariah. Jadi tahapannya itu yang pertama kita hitung ijtima. Nah, menghitung ijtima. Kemudian yang kedua setelah ijtimanya dapat, kemudian kita hitung gurub matahari. Ya, gurub matahari pendekatan. Kemudian yang ketiga kita hitung gurub matahari hakiki atau sebenarnya. Dan yang keempat, nah baru kita hitung data-data bulan. Ya, data-data bulan nanti banyak, ada ketinggian tempat, ketinggian bulan, kemudian ada azimut bulan, kemudian iluminasi bulan, elongasi bulan dan sebagainya banyak. Kemudian nah yang kelima baru kesimpulan. Nah, jadi ini secara ringkasnya hanya 4 tahap saja sebenarnya ketika kita mau menghitung awal bulan Hijriah. Yang pertama kita hitung ijtima. Kemudian yang kedua kita hitung gurub matahari pendekatan. Kemudian yang ketiga kita hitung gurub matahari sebenarnya. Kemudian yang keempat kita hitung data bulan dan yang kelima baru kesimpulan. Nah, ini ringkasnya seperti ini. Nah, cuman nanti lumayan panjang gitu ya. Itu cara perhitungannya. Nah, kita yang pertama akan membahas dulu perhitungan ijtima. Itu ya, kita akan bahas dulu perhitungan ijtima. Ada. Nah, di perhitungan ijtima ini ada 2 rumus yang digunakan. Bisa 2 rumus begitu. Yang pertama kita bisa menggunakan rumus ijtima. Nah, panjang ini rumusnya dari halaman 39 sampai halaman ke 43. Dulu pernah diuji cobakan ya ke angkatan yang sebelumnya, ternyata ini lama perhitungannya. Ini bisa 2 atau 3 kali pertemuan baru beres begitu ya. Jadi ini lama walaupun bisa tapi lama. Nah, yang kedua kalian bisa lihat di halaman, nah ini halaman 54. Nah, ini menggunakan tabel epemeris. Nah, tabel epemeris di halaman ini ya 54 awalnya sampai 55. Nah, yang ini sedikit ya, ini relatif sedikit. Namun nanti bedanya hanya ya beberapa detik saja. Jadi walaupun pendek tapi bedanya dengan rumus yang ini yang pertama yang panjang ini hanya beberapa detik saja. Begitu ya. Nah, nanti yang kita pelajari yang ini ya yang menggunakan tabel epemeris. Nah, nanti tabel epemerisnya bisa menggunakan tabel epemeris yang Kementerian Agama RI, atau nanti bisa juga menggunakan tabel epemeris yang Persis gitu ya, DHR Persis itu sudah ada. Misalkan yang di sini. Nah, ini di halaman 173 ini kita menggunakan tabel epemeris dari DHR Persis, begitu ya. Jadi bisa menggunakan yang pemerintah, bisa juga menggunakan yang DHR Persis. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ijtima yang ini ya. Ijtima yang pakai tabel epemeris. Silakan buka halaman 54. Buka halaman 54-nya. Ada bukunya? Di bumi. Ya, silakan dibuka halaman 54.
Nah, misalkan kita akan menghitung awal bulan Syawal 1444 Hijriah, gitu ya. Nah, yang pertama, yang harus kita ketahui adalah ijtima. Berarti kita harus menghitung ijtima akhir atau menjelang bulan Syawal ya, menjelang Syawal 1444 Hijriah, atau ini ijtima akhir sama dengan ijtima akhir Ramadan ya, akhir Ramadan 1444 Hijriah. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, akhir Ramadan itu kan sekitar tanggal 29 Ramadan. Itu ya, 1444 Hijriah. Nah, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengkonversi tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah ini bertepatan dengan berapa Masehi. Nah, kemarin sudah ya dicontoh, sudah ya, yang ketika menghitung tidak naon asup ya, asup rekaman. Nah, paling ditutup itu kadek eta bisika paling dinya 29 Ramadan 1444 Hijriah ini bertepatan dengan berapa Masehi. Lihat yang kemarin di halaman berapa ya, kita sudah pas di halaman konversi itu 29 Ramadan 1444 itu bertepatan dengan 20 April ya 2023 Masehi. Itu ya yang kemarin. Nah, kalau ininya sudah dapat, ini konversi ya, jadi gunakan materi yang kemarin untuk mengkonversi dari tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah. Nah, ini hasilnya 20 April 2023 Masehi. Nah, lalu kalian lihat di tabel epemerisnya di halaman yang tadi di lampiran. Nah, Kamis 20 April 2023. Nah, kalau di tabel epemeris Persis ini langsung ada hari Hijriah Urfinya ya, tanggal Hijriah Urfinya bertepatan dengan 29 Ramadan 1444 Hijriah. Jadi kalaupun tidak melakukan konversi tapi langsung lihat tabelnya itu sudah dapat gitu ya. Jadi sudah gampang gitu. Nah, kemudian kita lihat atau kita cari FIB terkecil. FIB terkecil di tanggal 20 April 2023. FIB bulan ya. Kalau ini kan data matahari. Nah, di bawahnya ada data bulan. Nah, coba lihat FIB terkecil. Nah, ini FIB itu yang sebelah sini. FIB itu fraction illumination gitu ya, fraction illumination terkecilnya yang mana nih? Di sini kan 0,004 gitu ya, jam 0. Jam 1 0,002. Nah, jam 3 0,00127 ya. Kemudian nah, di sini ada paling kecil itu adalah jam 4 ya. 0,00013228. Ini paling kecil ya. Di jam berapa? Jam 4 GMT ya. 20 April 4 GMT nilainya 0,00013228 gitu ya. Nah, ini jadi sudah ketemu nih FIB terkecil. Jadi kita konversi, kemudian setelah dapat tanggalnya kita cari FIB terkecil. Ini nanti bisa pas di 20 April, bisa juga misalkan di 19 April adanya yang terkecil, atau di 21 April. Jadi kita cari saja yang paling kecil. Nah, ini tanggal pendekatannya yang telah kita konversi dari 29 Ramadan 1444, tanggalnya segini.
cari FIB bisa sehari sebelumnya, bisa sehari setelahnya, atau bisa pas, begitu ya. Nah, ternyata yang ini mah pas di 20 April 2023. FIB terkecilnya terjadi jam 4, nilainya 0,00132282. Itu ya. Sampai sini paham? Nah, tuh. Jadi untuk mencari awal bulan Syawal 1444, kita cari akhir Ramadan atau 29 Ramadan 1444, konversikan ketemu 20 April 2023. Kemudian cari FIB terkecilnya ya di data bulan, ketemu jam 4, nilainya itu ya 4 GMT. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke pembahasan yang tadi di halaman berapa tadi? 54 ya. Nah, yang pertama kita cari sabak matahari. Sabak matahari. Nah, ini sabak matahari B1 ya. Dengan mencari selisih ALM apparent longitude matahari jam 4 dan ALM jam 5. Tuh ya. Ini balik lagi ke yang tadi sebelah sini. Nah, ALM jam 4. Coba lihat ALM. Nah, ALM-nya berapa jam 4 matahari ya? Ini ALM itu yang ini, apparent longitude, yang ini. Ini ada 29 4938. Ini jam 4 ya. 29 4 berapa? 4938. Nah. Kemudian jam 5-nya berapa? Yang di bawahnya 29 50 24. Nah, kemudian kita cari selisihnya. Jadi bukan dikurang tapi kita cari selisih. Jadi ini berarti dikurangi ini ya. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Nah, selisihnya jadi berapa? Silakan pakai kalkulator. Ya, 29 derajat 52 menit 4 detik dikurangi 29 derajat 49 menit 38 detik. Nah, selisihnya kalau di saya 0 derajat 2 menit 26 detik. Ya, coba pakai kalkulator, hasilnya berapa? Nih kita cari B1. Sama tidak? Sama. 0 derajat 2 menit 26 detik. Kemudian yang kedua, kita cari sabak bulan. Sabak bulan atau B2 ya. Nah, dengan cara ALB, cari selisih ALB jam 4 dan ALB jam 5 ya. Nah, buka lagi yang tabel yang tadi tapi di bulan ya, di data bulan. ALB jam 4 lihat di sini. Ini ALB itu apparent longitude ya, yang sebelah sini. Ada ketemu? Nah, ini ALB jam 4 itu 29 42 20 ya. 29 42 20. Kemudian ALB jam 5 30 16 44 30 16 44. Nah, kita cari selisihnya. Ini berarti ya dikurangi yang ini 30 derajat 16 44 menit detik dikurangi 29 derajat 42 menit 20 detik. Hasilnya berapa? Silakan pakai kalkulatornya. Kalau di sini 0 jam 34 menit 24 detik. Sama? Sama. Ya. Sudah. Kita masuk ke sini. Saya hapus dulu ya. Ini jangan lupa tadi FIB-nya jam 4 ya. Kemudian yang selanjutnya kita cari selisih sabak matahari dan sabak bulan. Selisih sabak matahari dan sabak
bulan. Nah, ini ya. Atau di sini MB. Nah, selisihnya itu ALM jam 4, kemudian dan ALB jam 4 juga ya. Yang ini apparent longitude matahari, ini apparent longitude bulan. Jadi kita lihat di apparent longitude matahari jam 4. Silakan lihat di sini. Apparent longitude tadi ya sudah ada di sini nih. ALM-nya 29 derajat 49 menit 38 detik. ALB-nya jam 4 ini 29 derajat 42 menit 20 detik. Nah, kemudian dicari selisihnya. Selisihnya berarti ini 29 49 38 dikurangi 29 42 20. Hasilnya adalah 0 7 18. 0 derajat 7 menit 18 detik. Sama. Selanjutnya kita cari sabak bulan muadal. Ya, sabak bulan muadal. Nah, sabak bulan muadal. Nah, ini sabak bulan muadal SB. Ini B2 dikurangi dengan B1. B2 dikurangi B1. B2-nya tadi ini ya, B2 0 34 24. B1-nya 0 derajat 2 menit 26 detik. Kemudian dikurangkan. Hasilnya, nah ini SB-nya. SB-nya hasilnya 0 derajat 31 menit 58 detik. Sama tidak? Sama. Nah, selanjutnya baru kita mencari waktu titik ijtimanya ya. Ini sebentar, ini belum titik ijtima. Titik ijtima Nah, titik ijtima itu rumusnya adalah MB dibagi SB. Nah, berapa MB-nya tadi sudah ada. Mana MB? Ini ya, yang ini MB. MB ini dibagi SB. Silakan 0 derajat 7 menit 18 detik dibagi SB 0 derajat 31 menit 58 detik. Hasilnya berapa? 0 jam. Ini sudah jadi jam ya, 13 menit 42 detik. Nah, ini titik ijtimanya. Ya. Nah, baru sekarang kita cari waktu ijtima. Waktu ijtima. Nah, waktu ijtima itu rumusnya ini waktu FIB terkecil yang tadi. Nah, waktu FIB ditambah titik ijtima kemudian dikurangi delta T, kemudian ditambah time zone. Ya. Waktu FIB terkecilnya tadi jam berapa? Jam 4 ya. Tadi jam 4. Ditambah titik ijtimanya ini 0 13 42. Ya, 0 13 42. Dikurangi delta T. Nah, ini delta T-nya dihitung dulu ya, tapi nantilah. Setelah ini saya ajarkan cara ngitung delta T-nya. Nah, delta T-nya ini berapa? 73,46 ya. 0,46 karena ini dalam satuan detik ya, maka kita bagi dengan 3600 ya. Kemudian ditambah time zone. Nah, time zone 7 jam WIB ya. Hasilnya berapa? Ya. Nah, jam 4 ditambah 0 jam 13 menit 42 detik
dikurangi 73,46 bagi 3.600 ditambah 7 jam. Hasilnya berapa? 11, 12, 29. Nah, WIB. Nah, sama. Nah, ini adalah waktu ijtima. Tadi kita mencari ijtima awal bulan Syawal 1444 atau menjelang bulan Syawal 1444. Ternyata terjadi di tanggal 20 April kan tadi ya. FIB terkecilnya kan 20 April. 20 April 2023. Jam berapa? Jam 11 lebih 12 menit lebih 29 detik waktu Indonesia Barat. Nah, ini ijtimanya. Ini sudah ketemu. Nah, coba bandingkan dengan yang panjang. Yang di awal di halaman, nah ini 20 April 2023 pukul 11.12.26. 11.12.26. Kita bandingkan dengan yang ini 11.12.29. Sekitar 3 detik. Bedanya yang panjang ini rumusnya dengan yang singkat ini bedanya sekitar 3 detik saja gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau ngitung sama dengan di almanak, pakainya yang panjang, yang di awal itu yang sampai 4 lembar. Nah, kalau misalkan mau yang singkat pakai yang ini gitu ya. Nah, selisihnya ya sekitar 3 detik. Jadi sekitar di detik, tidak sampai menit gitu ya. Nah, ini yang kita bahas sekarang ini tentang awal bulan Hijriah. Yang pertama kita bahas ijtima dulu ya. Nah, ijtima, hitung ijtima. Kita ambil contoh ijtima menjelang bulan Syawal 1444. Hasilnya 20 April 2023 jam 11.12 menit lebih 29 detik. Nah, seperti itu. Sampai jam berapa? Sampai jam sudah habis belum waktunya? Belum? Masih? Nah, kalau masih ini kan ada ini ya, ada delta T ya. Ini delta T. Nah, ada yang tahu cara ngitungnya? Silakan dibuka halaman delta T itu. Nah, ini halaman 56. Jadi delta T silakan dibuka halaman 56. Ya, ada halaman 56. Nah, misalkan tadi ya, kita mau mencari delta T 20 April 2023. Gitu. Nah, yang pertama kita jadikan ini ya tahun desimal. Kita jadikan tahun desimal. Caranya adalah tahun desimal tahun Masehi ditambah bulan Masehi dikurangi 1 dibagi 12 ya. Kemudian ditambah tanggal Masehi dibagi 365. Nah, ini kita jadikan tahunnya menjadi tahun desimal ya. Nah, tahunnya kan ini 2023 ditambah bulannya bulan April bulan 4 dikurangi 1 dibagi 12 ditambah tanggalnya 20 dibagi 365. Hasilnya berapa? Gitu ya. Nah, silahkan hasilnya kalau di saya ini 3,4 ini. Nah, ini tahun desimal disebutnya ya. Ini tahun desimal. Jadi asalnya 20 April 2023 kita desimalkan menjadi seperti ini. Ya, paham? Nah, kalau sudah didesimalkan, lalu kita lihat, ini kan 2023 ya. 2023. Nah, lihat di tabel, di sini kan ada dari misalkan min 500 Masehi sampai 500 Masehi gitu ya. Kemudian ada 2005 sampai 2050.
Ada 2050 sampai 2150. Nah, kita lihat yang ini 2023. Ini masuknya ke yang mana? 2005 sampai 2050. Nah, maka kita tulis di sini U-nya yang di tabel ini, U-nya tuh lihat 2005 sampai 2050, U-nya itu adalah Y ya dikurangi 2000 kemudian dibagi 100. Nah, ini U-nya ya. Silakan dihitung. Nah, kalau di sini hasilnya adalah 0,22330 terus 4521 ya. Nah, kalau di hasil saya seperti ini, tadi sudah saya cek sama ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau U-nya sudah dapat, lihat rumus delta T. Lihat rumus delta T di sampingnya ya. Ini kan rumus U. Rumus delta T-nya adalah yang ini, plus 62. Nah, ya. Delta T 62,92 ditambah berapa ini? 32,217 U. Ini artinya dikali U ya, dikali U. Kemudian ditambah lagi 55,89 kali U pangkat 2 kali U pangkat 2. Nah, hasilnya di sini adalah delta T-nya adalah 73,46. Nah, ya coba 46 ini dalam satuan detik. Itu ya. Nah, ini yang tadi dihitung di titik ijtima ini ya. 73,46. Nah, caranya seperti ini. Paham ya?